Pagi hari yang masih petang, beberapa warga desa mendapatkan tugas dari Pak Kades untuk menanam padi di sawah. Tian-Tian dan teman-temannya berencana untuk membantu para warga menanam padi di sawah. Tian-Tian meminta izin kepada ibunya. Sebelum Tian-Tian pergi, ibunya menyuruh Tian-Tian untuk memakai tabir surya. Tapi Tian-Tian terus merengek karena Tian-Tian terburu-buru takut ditinggal sama teman-temannya. Setelah itu, Tian-Tian dan teman-temannya pergi menuju sawah. Dong-dong yang mengendarai babi mendahului perjalanan mereka. Setelah sampai, para warga menyambut Tian-Tian dan teman-temannya dengan baik. Nenek Dong-dong menyuruh Dong-dong untuk mengembalikan babinya terlebih dahulu. Setelah Dong-dong pergi, teman-temannya turun ke sawah dan memulai membantu para warga untuk menanam padi. Pas saat setelah Tian-Tian dan teman-temannya memasuki sawah, Pak Kades datang dengan membawa termos. Pak Kades memberikan semangat kepada warga desa. Ayo warga desa, kita semua harus semangat untuk menanam padi di sawah, kata Pak Kades. Tetapi malah kakeknya Dong-dong membercandainya. Pak Kades, kamu harusnya juga ikut menanam padi di sawah. Tetapi Pak Kades menolak dengan berbagai alasan, dan akhirnya Pak Kades pergi untuk kembali ke kantor desanya. Tidak berselang lama setelah Pak Kades pergi, Dong-dong datang. Saat Dong-dong datang, tiba-tiba Dong-dong langsung menggoda Tian-Tian. Hahaha, Tian-Tian, ternyata hasil tanam padimu melenceng. Tidak baik dalam menanam padi, kata Dong-dong. Tian-Tian marah. Kamu jangan bicara saja, Dong-dong. Coba kamu lakukan sendiri, kata Tian-Tian. Mendengar Tian-Tian yang marah, nenek Dong-dong juga ikut marah kepada Dong-dong. Dong-dong, sebelumnya juga kamu seperti itu pertama kali kamu menanam padi di sawah, kata nenek. Lalu Tian-Tian menyuruh Dong-dong untuk mencontohkan cara menanam padi yang baik. Dong-dong dengan senang hati untuk menyontohkan kepada Tian-Tian. Setelah mereka bersenda gurau, lalu ayah dari Wang De sebagai pelayanan kesehatan di desa tersebut datang dan memotret mereka. Lalu warga desa pun bilang, ayo cepat, kamu juga harusnya ikut turun. Tapi ayah Wang De tidak mau, dan Wang De malu melihat ayahnya yang seperti itu. Karena ayah Wang De digoda oleh warga desa, sehingga ayah Wang De memutuskan untuk ikut turun ke sawah dan ikut menanam padi. Wang De sangat senang karena ayahnya juga ikut berpartisipasi. Lalu ayah Wang De menanam padi tetapi salah jalur, sehingga ditertawakan oleh ayahnya Xiaomi. Kenapa bisa kamu menanam padi sampai pindah jalur seperti itu? Hahaha. Lalu ayah Wang De bilang, tidak apa-apa, kan ini masih belajar, aku harus belajar dari Tian-Tian, kata ayah Wang De. Lalu Tian-Tian tertawa dan mengusap tangannya ke pipinya yang penuh dengan kotoran. Xiaomi tertawa melihatnya karena pipi Tian-Tian jadi kotor. Akhirnya mereka semua tertawa karena ternyata pipi mereka semua kotor karena kena lumpur sawah. Tanpa disengaja, tiba-tiba ayah Wang De dan ayah Xiaomi berkompetisi siapa yang menanam padi paling cepat. Mereka semua terheran-heran sambil tertawa. Setelah matahari mulai terik, mereka semua mulai kelelahan. Nenek Dong-dong menyuruh anak-anak untuk istirahat terlebih dahulu, sekedar untuk makan, minum, dan membersihkan diri mereka. Lalu Dong-dong mengajak Xiongpang untuk pergi ke sungai. Dong-dong berlari sama Xiongpang pergi ke sungai. Mereka mencari siput sungai. Lalu tidak lama kemudian, Xiaomi dan Tian-Tian menyusul Dong-dong. Dong-dong meremehkan. Kalian anak perempuan pasti tidak berani untuk mau menangkap siput sungai. Tapi Tian-Tian mengelak. Aku berani. Akhirnya Tian-Tian dan Xiaomi turun untuk mencari siput juga. Hari semakin gelap, mereka semua pun akhirnya pulang. Dan akhirnya Dong-dong beserta nenek dan kakeknya menikmati siput yang ditangkap Dong-dong di sungai. Tian-Tian pun demikian. Tetapi saat makanan siap, ternyata Tian-Tian malah ketiduran karena kelelahan setelah menanam pagi dan mencari siput di sungai. Terima kasih.